Korban bencana tanah longsor Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mulai memasuki hari ketiga. Tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri dikerahkan ke 4 titik fokus pencarian. Pantauan di lokasi petugas dan relawan mulai bergerak sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akses mobil sudah mulai terbuka dari Desa Kasimpar, tepatnya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Namun petugas masih harus melanjutkan perjalanan kaki menuruni lereng menuju ke TKP. Data terbaru Basarnas 21 korban meninggal dan 5 orang masih hilang. Sementara cuaca pagi ini terpantau kondusif, diharapkan proses pencarian berjalan lancar. Sementara untuk mencukupi kebutuhan warga korban longsor, tim gabungan membuat dapur umum. Dapur umum dari Kementerian Sosial berada di SDN Yosorjo, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selama 24 jam, personel gabungan dari Tagana, Polri, TNI, dan warga membuat makan bagi para korban bencana tanah longsor dan juga para sukarelawan. Relawan membuat 2.000 bungkus nasi dan lauk pauk, dan rencana dapur umum akan menyuplai logistik bagi para korban tanah longsor selama 7 hari ke depan. Pertama untuk 2000 itu dari relawan sekitar 800-an sama beberapa warga yang terisolir tadi ada sekitar 400 dalam data yang masuk ke kami. Terus yang lain ya teman-teman potensi-potensi SAR itu yang kita siapkan. TNI Polri juga iya. Kalau distribusi tidak, terus kebutuhan logistik mungkin yang aksesnya kita kesulitan. Kadang belanja itu jarak masuk ke sini kan agak jauh juga loh, banyak longsor juga, itu kendala kita untuk. Ini kita pantau kondisi terkini, proses pencarian dan kondisi korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga di lokasi pencarian korban, dan juga rekan Gina Wirana dan juru kamera Jeberoy di posko bencana longsor. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Benediktus Aditya. Bene, untuk saat ini masih ada 5 korban yang masih hilang dan masih dalam proses pencarian. Lalu seperti apa proses pencarian dan apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim gabungan? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang terkait dengan proses pencarian ini, tim evakuasi dan juga pencarian dari gabungan Basarnas, TNI dan Polri juga sudah bergerak sejak pukul 8 pagi tadi untuk menuju langsung ke TKP maksud kami. Dan terkait hal tersebut memang ini salah satu kendala adalah proses perjalanan menuju ke TKP lokasi, karena memang meskipun akses untuk mobil ini sudah bisa sampai ke Gereja Kristen Jawa Kasimpar, namun para petugas dan juga tim gabungan relawan ini masih harus berjalan kaki menuruni lereng bukit untuk sampai menuju ke TKP karena memang aksesnya ini terputus. Nah, Juno, saya mau gambarkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini petugas dari tim gabungan dan juga relawan sedang mencari atau proses evakuasi terkait dengan ini. Memang diyakini di lokasi inilah, tepatnya di Desa Kasimpar, ini masih ada 1 orang yang dinyatakan hilang. Tepatnya ini adalah putri dari Sekretaris Desa Kasimpar, Sularso begitu, yang diketahui memang masih dalam upaya pencarian di lokasi ini. Nah, kalau bisa saya jelaskan kepada Anda, Juno, ini tadi beberapa tim gabungan langsung bergerak ke tempat di mana ini reruntuhan bangunan dari beberapa rumah. Setidaknya ada 3 rumah yang menjadi korban longsoran pada 20 Januari yang lalu di Desa Kasimpar, di mana ini para petugas masih membuka atau membersihkan puing-puing bangunan yang diduga di dalamnya ini masih ada korban yang dinyatakan hilang. Nah, Juno, memang terkait dengan titik pencarian, sampai dengan saat ini setidaknya ada 4 titik pencarian, di mana tepat saya mengabarkan ini merupakan sektor 2, yaitu di Desa Kasimpar, merupakan desa yang paling parah terdampak adanya kejadian tanah longsor yang menimpa pada 20 Januari yang lalu. Dan terkait hal tersebut ini kendala selain juga terkait dengan akses menuju lokasi, memang para petugas juga sempat bercerita kepada kami terkait dengan kontur dan struktur tanah yang berada di Desa Kasimpar ini di Kecamatan Petung Kriono. Ini tanahnya berstruktur atau berkontur gembur. Ini yang menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi berjalan kaki menuju ke TKP. Selain itu juga curah hujan yang
sewaktu-waktu bisa jadi terjadi karena memang ini yang dikhawatirkan jika nantinya hujan terus mengguyur begitu, ada kiriman air dari atas begitu, sehingga ini air akan menuju ke bawah, sehingga ini dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan atau longsor tambahan. Nah, Juno, kalau misalkan kita lihat memang ini beberapa petugas juga mengerahkan 4 unit, setidaknya 4 unit pompa air bertekanan tinggi untuk membantu proses pembersihan dari puing-puing bangunan karena bangunan ini tertimpa atau tertimbun tanah longsor dan terjadi ini kalau bisa saya gambarkan kepada Anda Juno, memang ini tadi petugas ramai-ramai langsung bergerak ke bawah karena ini diyakini masih ada salah seorang yang dikabarkan hilang, yang tepatnya memang ini rumah dari kepala maksud kami Sekretaris Desa Kasimpar Sularso yang jenazahnya memang untuk Sekretaris Desa Kasimpar Sularso dan istrinya sudah ditemukan pada hari pertama, namun untuk anaknya ini masih dalam lokasi pencarian. Nah Juno, memang ini para petugas kalau dilihat berjibaku untuk menarik dan juga menggali yang diduga rumah dari Sekretaris Desa, maksud kami Sekretaris Desa Kasimpar Sularso yang berada di Desa Kasimpar. Nah, memang sejauh ini masih dalam upaya proses pencarian karena dugaannya memang salah satu korban ini masih berada di dalam reruntuhan bangunan tersebut. Dan kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, Juno, ini merupakan hari pencarian atau proses evakuasi hari ketiga di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Nah, Juno, memang kalau misalkan saya gambarkan kepada Anda terkait dengan kendala ini juga hujan, curah hujan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, ini yang menyulitkan para petugas di lapangan. Begitu Juno. Terima kasih rekan Benediktus Aditya dari lokasi proses pencarian di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Namun kita juga akan menyapa rekan Gina Wirana yang memantau di posko pengungsian, terutama posko bencana longsor, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Gina Wirana dan juru kamera JB Roy. Ginawi, untuk saat ini ada berapa posko bencana yang telah didirikan dan apa saja kebutuhan dan juga apa saja pasokan yang sudah didapatkan oleh korban longsor? Ya baik Juno dan juga saudara, di mana titik saya berdiri ini adalah merupakan pos utama, di mana ini terdiri dari beberapa posko. Yang pertama ada posko antemortem, di mana nantinya para korban bisa diidentifikasi di situ. Lalu ada posko jenazah, di mana nanti jenazah bisa ditransitkan, kemudian bisa dibawa ambulan ke RSUD ataupun ke keluarga. Kemudian juga ada posko logistik yang berjarak sekitar 300 meter dari titik saya berdiri, di mana di sana mulai dari hari sore kemarin terus melakukan masak begitu untuk bisa memenuhi kebutuhan warga sekitar seperti itu. Lalu ada juga posko-posko relawan yang juga didirikan sejak kemarin, dan rata-rata posko relawan ini merupakan posko-posko dapur umum begitu. Dan juga di tempat saya berdiri di kiri saya ini adalah Puskesmas Kecamatan Petung Kriono, di mana ini juga merupakan satu-satunya pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Petung Kriono. Perlu diketahui juga Juno dan juga saudara bahwa akses untuk menuju ke sini atau ke pusat kesehatan masyarakat ini memang cukup sulit bagi warga yang tinggal di dusun-dusun yang lain begitu, karena akses jalan yang terputus. Akses jalan yang terputus ini setidaknya membuat jalanan menjadi rusak akibat longsor dan juga tanah ambles, sehingga di sini memang merupakan satu-satunya tempat warga untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Tadi pagi Juno ada beberapa warga yang datang jauh-jauh dari dusun sebelah untuk mendapatkan pertolongan medis dan juga untuk bisa mendapatkan bantuan logistik dan juga makanan pokok seperti itu. Karena mereka biasanya melakukan perjalanan dengan kendaraan 15 menit dari setiap dusun ke lokasi, ke puskesmas di sini. Namun karena adanya jalan rusak akibat longsor ini, sehingga warga mau tidak mau terpaksa harus berjalan kaki seperti itu Juno.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Gina Wirana dari posko pengungsian di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, dan juga ada sebelumnya rekan Benediktus Aditya dari lokasi pencarian di Pekalongan, Jawa Tengah.